warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Kurnia. Saya aktif pengajar di SDN 81 Kroy, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan KPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi kelas 5. Pembelajaran 1, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Untuk selengkapnya, mari simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah, wa syukurillah, Allah. Baiknya anak ya, Bapak akan memeriksa kerapian dan kebersihan kita pada hari ini. Yaitu alhamdulillah ya, anak-anakku semuanya sudah rapi, siap untuk mengikuti pelajaran, dan kelasnya sudah alhamdulillah bersih semuanya ya. Karena bagus sekali kalau bersih itu, kebersihan itu sebagian daripada alhamdulillah ya. Nah kemudian ya, sebelum kita memulai pelajaran kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan para siswa untuk memandu, salah satu untuk memandu berdoa kita pada hari ini. Silakan. Silakan duduk, terima kasih. Baiklah ya, setelah kita berdoa, Bapak akan mengecek ataupun kehadiran daripada kita semua siswa-siswaku yang sudah siap untuk belajar. Apakah hadir semua? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, bisa mengikuti pelajarannya sebagaimana biasa. Nah selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi semuanya tolong berdiri. Indonesia
Indonesia yang merdeka, merdeka, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Terima kasih Nak ya. Silakan duduk kembali. Mengingatkan kembali dulu ya tentang pembelajaran kita yang pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah anak-anakku semuanya? Asik. Apa pembelajaran kita sebelumnya, Nak? Yaitu yaitu tema 6 panas dan perpindahannya. Ya, terima kasih ya sudah ingat pelajaran kita yang kemarin. Tentang apa Nak pembelajaran kita yang kemarin? Tentang kalor terhadap kehidupan. Nah, apa itu kalor? Ya, yuk silakan. Kalau merupakan bentuk energi yang umum dirasakan sebagai panas. Manfaat utama kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk meningkatkan suhu suatu benda dengan memanaskan benda. Kita bisa melakukan banyak hal, antaranya membunuh kuman, membentuk adonan dan lain-lain. Fenomena alam pun banyak yang berkaitan langsung dengan kalor, antaranya penguapan air laut dan terciptanya angin. Ya. Terima kasih Nak. Nah, pada pembelajaran yang terlalu sudah kita bahas. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Tema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan kemerdekaan 1. Ya. Nah, jadi kepada siswa ya, anak-anakku ya, pada saat pembelajarannya nanti ya Nak ya, kita akan mencari informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan dan siapa dari teks yang kalian baca. Lalu siswa menuliskan dan mempresentasikan di depan kelas, mengamati gambar, menonton video dan berdiskusi. Semua kegiatan tersebut akan dilakukan dengan kerja kelompok. Yang Bapak harapkan ya, semua kegiatan tersebut dapat kalian lakukan dengan percaya diri dan kerja sama. Ya. Baik. Nah, apa tujuan pembelajaran kita ya? Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan menyimak video teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang ya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara ya. Kemudian ya, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Ya. Nah, apakah semuanya anak-anak masih semangat? Masih semangat? Tangan ke atas, menggapai lidah, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar, lunggu-lunggu, tangan digulung, buat
kita semuanya sama-sama menyimak video ya pembelajaran kita pada siang ini. Ya, silakan simak baik-baik ya videonya. Yaitu peristiwa kedatangan bangsa. Ya. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5 tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan bunga senti sebelum dikeringkan, dan gambar kedua bunga senti setelah dikeringkan. Senti merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggi nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan perdagangan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri cara menghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Sahabat cerdas, tahukah kalian manfaat senti? Senti memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bumbu masak. Senti digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk kudu. Senti juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai pipa. Minyak senti digunakan sebagai aromaterapi dan obat anti. Pohon senti banyak manfaatnya sehingga memberikan bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itulah, senti merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sahabat cerdas, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Dimulai dari bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian bangsa Belanda pertama kali mendarat di Selat Banten
pada tahun 1596. Sahabat Anda, berikut ini faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktor tersebut adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau kulit, adanya keinginan menyebarkan agama atau futsal, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, dan yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15, di Eropa harga rempah-rempah sangat menarik. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah digunakan untuk industri obat-obatan dan hiburan. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau berkat. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, misi kehidupan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Selanjutnya ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Demikian tadi telah berada pembelajaran kita tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya. Kemudian ya, setelah menyimak video yang begitu baik tadi, ya, kita akan mengerjakan apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, yaitu kerja kelompok. Nah, ya, bekerja secara kelompok. Bapak akan bagikan sebentar lagi LKPD-nya, ya, ataupun bekerja kelompoknya. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Setelah itu nanti kita presentasikan. Enak ya? Nah, sekarang mau bagikan ya. Ya, nih, nah, tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dikerjakan dengan penuh semangat, ya. Kerja kelompoknya. Berdiskusi secara kelompok, ya, dengan penuh dengan semangat. Bekerja secara bersama-sama, ya. Jangan bekerja secara sendiri-sendiri, karena jika bekerja secara kelompok, ya. Ya, silakan ya. Jangan secara kelompok. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang Bapak siapkan.
dari menyimak video tadi. Silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Nah ya. Silakan. Ya silakan. Ya, yang maksimal kerjanya. Kerja secara jangan secara baik dulu ya. Secara seperti berkelompok ya. Jangan sampai kerja secara individu. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kesulitan? Boleh ditanyakan ke Bapak? Ya? Udah? Ya, apa lagi? Bagaimana dengan kelompok 4? Ada kesulitannya? Ada kesulitan? Alhamdulillah. Semuanya ini sudah mulai kesulitan. Kalau kelompok 3 gimana kelompok 3? Semangat ya. Semangat. Ya, baik ya enak ya semuanya. Kalau sudah kita kerjakan, kerjakan semuanya, kita akan melakukan persentase ya sesuai dengan pembelajaran kita, yaitu kita akan melakukan persentase setelah menyimak video ya. Persentase ini yaitu menjawab pertanyaan dari video yang sudah kalian tonton tadi ya. Baik. Untuk presentasi pertama silakan, siapa yang mau akan ke depan? Ada kelompok 3 ya. Ya, kelompok kita urutan aja ya. Kelompok 1. Ya silakan kelompok 1. Diawali dari kelompok 1 dulu. Ya. Silakan ke depan kelompok 1. Pertanyaan itu kalau ibu jawab dengan mungkin saya dari ya silakan Pak. Ya. Karena harga jual rendah di Eropa pada waktu itu sangat kecil. Ya. Berangkat pendidikan nilai ekonomi sempat tempat di mata bangsa-bangsa Eropa. Ya. Harga emas mahal emas masyarakat
sangat dibutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Ya. Nomor 3. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Persia pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan samudra dan penjajahan yang kaya akan rempah-rempah. Ya, kita kasih aplaus sekarang. Terima kasih ya, yang nomor 1 atas jawabannya. Ini sudah sekali. Sekarang kita ke giliran kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 2 silakan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang ketiga. Nomor 3. Apa hubungan penjajahan di Indonesia? Ya. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Persia pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan dan penjajahan rempah-rempah. Terima kasih, Nak. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, kita kasih tepuk tangan, Nak. Terima kasih. Nah, sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada kegiatannya. Kerjaan, silakan. Hasil kerja kelompoknya, silakan. Ya. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Soli Afrija, saya dari kelompok 3. Ya. 1. Mengapa bangsa Eropa berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa harganya sangat tinggi. 2. Seberapa tinggikan nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Karena harga rempah-rempah sangat rendah, masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. 3. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang akan kaya rempah-rempah. Ya, terima kasih, Nak. Cukup baik dari kelompok 3. Siapa namanya? Cynthia Prilia. Terima kasih, Nak. Ya, kasih aplaus tepuk tangannya, Nak, buat Cynthia. Kasih kelompok 3. Nih. Untuk selanjutnya giliran yang mempresentasikan yaitu kelompok 4. Saya kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, kelompok terakhir. Ya, silakan perkenalkan. Dari kelompok. Ya. Mengapa
bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan dan perdagangan. Ya. Karena harga jual perdagangan di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggi nilai ekonomi serta tempat di mata bangsa-bangsa Eropa. Harga masih emas. Masyarakat dan masyarakat Indonesia bisa mencepat untuk industri obat obatan. Apa hubungan perdagangan dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan bangsa Jepang. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah bangsa Eropa dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya Eropa. Ya, terima kasih nak kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya. Baik sekali ya. Ini presentasinya sudah selesai, alhamdulillah ya. Ucapkan terima kasih ya. Sudah baik-baik semua dari masing-masing kelompok ya. Nah, baik ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Adakah yang mengesankan? Apakah dibawa dengan perasaan yang senang? Apakah dibawa dengan rasa yang gembira? Alhamdulillah enak ya. Kalau gembira berarti pikirannya fresh ya, senang untuk menerima pelajaran pada hari ini. Ya, ucapkan terima kasih ya, karena sudah pada senang semua. Baik ya. Begini. Nah, baik ya. Jadi apa kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yaitu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Ya, yang pertama ya, adanya keinginan mencari kekayaan. Ya. Yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Ya. Yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Dan yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nah itulah kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ini ya. Ada 4. Coba ada yang bisa kesimpulannya yang pertama apa tadi? Silakan. Coba. Silakan lupa. Yang pertama apa? Adanya keinginan mencari kekayaan. Ya. Yang kedua. Adanya keinginan menyebarkan agama. Ya. Terus yang ketiga. Adanya keinginan mencari kekayaan. Ya. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terima kasih nak. Ya. Sudah bisa Bapak simpulkan tadi ya, ada 4 ya kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik
ya. Eh, jadi begini ya. Evaluasi penilaian kita lihat yaitu pada hari ini kalian sudah begitu aktif ya, sudah begitu aktif ya, sudah begitu mau mengikuti pembelajaran dengan secara baik sekali ya, dengan penuh semangat ya. Bapak harapkan cara yang seperti ini bisa dilanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Ya, mungkin itu tentang evaluasi kita pada siang hari ini. Semuanya sudah cukup baik ya. Jadi kedepannya Bapak harapkan kalian akan lebih tersupport lagi dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran ya, baik dari sikap ya, cara ya, kemudian penampilan di dalam kelas ya, itu akan lebih baik lagi ke depannya ya. Setuju? Terima kasih. Pada pembelajaran 1 kita sudah selesai dan nanti akan kita lanjutkan yaitu pertemuan selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Baik ya, setelah kita melanjutkan ataupun belajar pada hari ini, kita akan mulai kita berdoa dulu ya. Bapak harapkan para siswa untuk hikmat berdoa dipimpin oleh kepada kalian semuanya terima kasih ya, hati perjalanan kita akan pulang. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.